Menjadi Tionghoa di Indonesia seringkali berarti hidup di persimpangan identitas antara sejarah panjang diskriminasi dan perjuangan untuk diakui sebagai bagian dari bangsa ini. Akibat trauma sejarah, banyak dari Tionghoa Indonesia kehilangan sebagian atau bahkan seluruh identitas budayanya, dari bahasa hingga tradisi, sebagai harga untuk beradaptasi. Namun, meski telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan Indonesia, dari ekonomi, pendidikan, seni, hingga perjuangan kemerdekaan, stigma bahwa etnis Tionghoa hanya menumpang di tanah ini terus melekat. Padahal, etnis Tionghoa adalah saksi sekaligus aktor dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ikut membangun fondasi negara Indonesia dengan kerja keras, dedikasi, dan rasa cinta tanah air yang tulus. Almarhum Pak Edi Lembong ya punya visi yang jauh. Beliau mendirikan Yayasan National Building, Yayasan Nabil mencetak buku Tionghoa dalam keindonesiaan. Benar. Supaya sejarah itu tidak hilang tidak hilang. Dan bagi yang generasi yang tua yang tidak dapat pendidikan di sekolah negeri, ya, mereka juga bisa membaca karangan ini, mengetahui perjuangan etnis Tionghoa di waktu tahun sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan Indonesia ya. Banyak sekali jawaban karena saya menjadi generasi yang lahir di masa budaya itu hilang gitu. Iya. Bahasanya hilang, terus tidak ada perkenalan budaya, jadi semua akhirnya tertutup ya Malause. Pada saat itu bagaimana Bapak Edi Lembong menginisiasi untuk membuat buku ini, Malause? Iya, Pak Edi Lembong mengontak ahli sejarah juga ahli political science dari NUS. Profesor Leo Suryadinata. Oh iya. Karena asalnya dari Indonesia, jadi beliau mengetahui sejarah Indonesia ya. Jadi akhirnya memanggil beberapa tokoh untuk membantu beliau ya. Iya, untuk membantu. Sehingga terkumpullah 73 karangan. Nah, di antaranya 15 pengarang itu dari luar negeri. Waktu itu karena mau dipersembahkan sebagai kado Indonesia ke 70 tahun. Waktu itu sangat gembira ya, karena pas saya lahir waktu Indonesia merdeka. Jadi ini bisa dapat buku yang sangat berharga pada umur saya 70 tahun. Oh, jadi Malause saya lahir pada tahun 45. Tahun 45. Jadi buku ini dipersembahkan untuk Indonesia merdeka 70 dan Malause pada saat itu berumur 70 juga. Jadi bagi saya ini sangat bermakna buku ini. Iya. Kalau misalnya yang saya membaca dari jilid 1 baru kita mengerti ada jilid 2 gitu. Kengsen gitu. Nah, juga ada terjemahannya dalam bahasa Mandarin ya. Dalam bahasa Mandarin ya. Tapi memang buku ini jadinya lebih mudah untuk dicerna oleh kami yang memang generasi muda yang hilang ya, maksudnya ada beberapa identitasnya, identitas kebudayaan Tionghoanya. Karena sejak tahun 67 ada instruksi melarang bahasa Tionghoa ini digunakan di tempat umum ya, dan juga melarang etnis Tionghoa menyelenggarakan adat istiadat Tionghoa. Sehingga anak-anak dari tahun 70 itu sampai sekarang itu mereka hilang sejarahnya, hilang. Mereka lost identitasnya. Buku ini sangat membantu supaya mereka mengenal ya leluhur-leluhurnya yang telah mengabdi, memberikan sumbangsi besar terhadap Indonesia. Ada pesan-pesan untuk kami sebagai generasi muda nggak, Malause? Ya. Jadi generasi muda Tionghoa Indonesia ini harus bagaimana dalam bersikap atau membawa diri atau meneruskan budaya ini? Ada pesan dari Malause? Ya, pertama ya rajin-rajinlah belajar sejarah Indonesia Tionghoa ya. Ini penting sekali.
apa yang saya bisa berikan ke negara gitu ya. Betul. Untuk berkontribusi karena kita sudah lahir di sini. Jadi kami ya dari Malausi kami semua ini adalah WNI yang memang wajib untuk berkontribusi bagi negara. Betul, Ya. betul. Kita itu seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya.